Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kabar apa Kamis pagi hari ini tanggal 4 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Dari sejak awal kita memasuki tahun yang baru 1 Januari sampai hari ini di hari yang keempat, hari Kamis 4 Januari 2024. Karena kita disertai sama Tuhan. Ternyata janji firman Tuhan ya dan amin. Asal kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Sabar dalam susah sukarmu. Karena selama kita hidup di dalam dunia tidak terlepas dari masalah, dari pencobaan, dari pergumulan hidup. Tapi bagaimana kita mensikapi terhadap pencobaan, masalah, pergumulan. Seperti Yusuf, kita nanti akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23, tentang Yusuf yang masih ada di penjara dan ada mimpi juru minuman, juru roti. Nanti kita baca bersama supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan, supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita rindu supaya hari ini mari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu. Amin, haleluya. Rumah tempat yang senang. Amin, haleluya. Di mana tiada lagi perang, sudah tidak ada lagi rasa duka peperangan, dan tidak ada sukar dan celah. Amin, haleluya. Ke rumah Bapa di surga. Amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu. Amin, haleluya. Dan bila jiwaku lemah, amin, haleluya, di dalam susah sukarnya, rindu dalam rumah Bapakku. Haleluya. Di sana bersama Yesusku. Amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus. Amin, haleluya. Di mana ada penebus. Amin, haleluya. Yaitu rindu bersama Yesus. Haleluya. Di surga senang selamanya. Amin, haleluya. Sabar,
susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Roh Kudus berikan kekuatan padaku, amin, haleluya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, haleluya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena itu, haleluya, bersabarlah, haleluya, setia dan taat kepada firman-Nya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Bapakku, itulah Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Aku cinta Yesus, setia dan bersabar taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Kami mau baca firman-Mu pagi ini, Bapa. Sumber kekuatan, ampunilah Bapa semua dosaku, salahku Bapa. Bersihkanlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari demi hari kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau bersabar, bertekun, berharap selalu kepada Yesus, sumber kekuatanku, sumber pengharapanku, sumber kehidupanku. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga, melindungi, yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Karena firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Memang dunia akan bergejolak, saudara. Tantangan, rintangan dalam hidup, ya, pergumulan dalam hidup tidak pernah berhenti. Karena iblis katakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia tidak tidur. Dia selalu akan memberikan cobaan, memberikan segala macam hambatan, rintangan apapun dengan segala cara iblis. Tapi kata firman Tuhan, bersabar. Ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Biar kita menantikan kedatangan Tuhan. Apapun keadaan kita hadapi, tapi percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kejadian pasal 40. Kisah Yusuf yang sudah masuk penjara. Ini sama juga, saudara. Yusuf ini luar biasa tantangannya. Tapi dia sabar menanti waktunya Tuhan. Tidak ngomel dia. Tapi dia lakukan apa maunya Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yusuf. Tapi ujung-ujungnya Yesus senantiasa menyertai Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Dengan tema mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Fir'aun Raja Mesir, saudara ya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ini bukti nyata. Hidup ini tidak terlepas dari pergumulan. Padahal dia sendiri adalah juru minuman Raja Fir'aun. Juru roti yang tiap hari selalu membawa minuman, roti, makan kepada Fir'aun. Tapi masalah hidup ini tidak pernah berhenti. Dia punya masalah. Hari masalah itu murka Fir'aun. Langsung apa yang terjadi? Ayat ketiga. Yang menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Nah, Yusuf sudah dimasuk penjara kan, saudara ya. Karena kesalahan kemarin berkaitan sama Potifar, masuk penjara ya, dengan istri Potifar tadi yang dituduh dikhianatin ya, dimasuk penjara. Ketemu dengan itu juru minuman roti, juru minuman ya, juru minuman dan kepala juru roti itu masuk di dalam penjara sama-sama jumpa dengan Yusuf, saudara. Terus perhatikan ayat keempat. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikian mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati ya. Jadi Yusuf itu sebagai hamba Tuhan ya. Dia lihat ini ada pegawai ya, pengawal itu juru minuman roti ya, juru minuman dan kepala juru roti. Dia susah kelihatan ini apa mimpi yang tidak ngerti apa-apa, saudara. Dia bingung. Tapi Yusuf itu memberikan solusi. Apa yang terjadi? Mari kita baca ayat ke-7. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama dengan dia di dalam rumah Tuhan itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jadi Yusuf tanya, kenapa kau susah? Mukanya kamu susah, kamu stres ya? Dia tanya Yusuf. Terus apa jawab mereka? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Ceritakan akhirnya mimpi itu kepada. Wah, dahsyat. Yusuf selalu pakai nama Tuhan. Silakan mereka itu mimpi apapun kesulitannya, tapi Yusuf memberikan solusi. Karena Yusuf langsung pakai nama Tuhan. Ini menjadi contoh buat kita. Apapun saudara punya masalah, Yusuf di dalam penjara, tapi dia tidak lupa Tuhan. Berarti kalau dia ada dalam penjara pakai nama Tuhan, saya yakin Yusuf pasti berdoa di dalam penjara. Buktinya Yusuf selalu mengutamakan Tuhan. Yusuf berkata di sini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi melibatkan Tuhan. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan, berharap apapun masalah yang kita hadapi, libatkan Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti berlaku dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yusuf mengutamakan Tuhan ini. Dia tempatkan Tuhan, dia menggunakan nama Allah, Allah yang bisa mengartikan itu. Terus berikutnya saudara. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tanpa ada pohon anggur di depanku. Mimpi ada pohon anggur. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar. Dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang raung. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil. Lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian ku sampai ke piala itu ke dalam tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Wah, Yusuf luar biasa. Sudah melibatkan Tuhan. Maka kuasa hikmat Allah menyertai Yusuf. Dan berikutnya ayat 13. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggalkan engkau
dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tapi ingatlah kepadaku, apalah keadaanmu lebih baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menciptakan ilalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Wah, luar biasa. Yusuf memberikan solusi dan memberikan good news kepada juru minuman itu, bahwa dia akan lepas lolos keluar dari penjara dalam waktu 3 hari. Apa yang terjadi? Dan Yusuf berkata, ingat, kalau sudah lepas, jangan lupakan aku loh ya. Nah, wajar sebagai manusia, karena aku sudah mengerjakan mimpi itu dan menjadi kenyataan ya. Apa yang terjadi berikutnya? Mari kita baca ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dan orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak masukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi Yusuf cerita dia orang Ibrani, tidak ada salah apapun, tapi tahu dimasukkan di dalam penjara, saudara ya. Ayat 16, setelah dilihat oleh juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Wah saudara, juru roti dia lihat, wah juru minuman enak itu. Artinya bagus mimpi, dia kepengen dong kalau sampai lepas. Ya, ternyata dia cerita juga juru roti sama. Tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala. Wah, ini ceritanya beda, saudara. Dia ngasih makanan, ternyata dimakan burung-burung, saudara. Dia harusnya kasih kepada bakul makan untuk Fir'aun. Tapi kok dimakan sama burung, beda saudara ini ya. Ya kalau tadi diambil oleh Fir'aun, tapi kalau ini tidak, diambil oleh burung-burung dari iblis itu. Ayat 18, Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari, sama-sama angka 3 hari. Tapi beda saudara, kita lihat sini. Dalam 3 hari Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari. Wah, beda saudara. Kalau ini hukuman dari Fir'aun kepada mati saudara. Beda sama satunya juru minuman. Positif, good news. Tapi ini bad news saudara. Dan apa terjadi? Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepada juru minuman dan kepada juru itu di tengah-tengah para pegawai. Wow saudara, ternyata jadi kenyataan. Ulang tahun Fir'aun, ya, kelahiran Fir'aun, terjadi mujizat bagi juru minuman. Diangkat ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Jadi kenyataan khusus. Apa yang menjadi terjemahan oleh Yusuf terjadi kenyataan. Lolos keluar dari penjara, dia bisa menjadi juru minuman Fir'aun. Dia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun ayat 21. Terus ayat 22. Tapi kepada juru roti itu digantungnya seperti yang ditabirkan Yusuf kepada mereka. Wah saudara, bad news ini. Ternyata juru roti bukan bebas, tapi justru apa yang terjadi? Yusuf tidaklah diingat saudara. Ya, jadi ternyata juru roti digantung mati saudara ya. Negatif, beda dengan juru minuman ya. Dan ayat 23 yang terakhir, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini juru minuman, padahal sudah pesan Yusuf loh. Aku sudah mengartikan ini dulu ya. Kalau ingat aku, kalau engkau sudah bebas ketemu Fir'aun, tolong ingat aku supaya Yusuf rindu untuk dilepaskan. Ternyata juru minuman lupa. Itulah manusia bisa lupa, tapi Yesus tidak pernah lupa. Yesus berkata dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh itu mari kita mau belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Kita minta sama Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap percobaan, larilah kepada Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita hadapi, mari saya mau baca 1 Korintus 10:13, apabila Bapak Ibu menghadapi pencobaan hidup, tapi larilah kepada Yesus, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kita dapat menang. Amin. Mari kita mau bersabar. Nanti waktunya Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus belajar sabar menghadapi pergumulan. Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut. Yusuf tidak ngomel.
tapi dia sabar menanti waktunya Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Amin. Bersabar dalam susah sukarmu, bersabar. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Sebelum kita beraktivitas, mari kita utamakan Tuhan. Belajar sabar. Apapun masalah yang kita hadapi, berharaplah kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus bersama kita. Ingat, kita menjadi serupa dengan Kristus. Belajar sabar, tekun, setia, dan taat, menanti waktunya Tuhan sampai nyata. Kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.